guys, this is our podcast. 3, 2, 1. We stand on the right company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. gimana kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Keluarga semua sehat dulu ya? Sehat-sehat, Pak. Oke, suami masih ada di tugas di luar, Nur? Masih Iya. Pak. Stay COVID jadi nggak bisa balik. Aduh. Oke, akhirnya kamu nyampe juga ya di acara podcast kantor kita ya? Aduh, Pak Kamu- Joko ini. Pasti kamu udah deg-degan ya, mau diundang untuk ini. Berapa kali aja kamu nolak terus alasan sibuk ya? Memang sibuk atau gimana? Nggak bisa lihat kamera, Pak. Ya. Oke, Nur, kita hari ini saya coba mau tanya, kebetulan kan kamu salah satu orang yang kita lihat itu yang ini ya, menguasai tentang perdagangan berjangka menurut pandangan Islam secara umumnya. Nah, ini kan perlu sekali kita bahas Nur ya, karena masih banyak di stigma negatif terhadap perdagangan berjangka dan komoditi ini. Betul. Ada yang bilang judi, ada yang Haram. haram. Iya. Nah, sekarang saya mau coba bahas dengan kamu. Menurut pandangan kamu dan kamu sebagai seorang muslim yang saya lihat sehari-hari itu taat ya, dan kamu adalah orang yang udah lama kerja di kantor kita. Nah, menurut pandangan kamu bisnis ini sendiri itu bagaimana supaya ini kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat di luar sana paham terhadap perdagangan berjangka dan komoditi ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Joko. Jadi kita sharing aja Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau kita baca, kita ikuti fatwa MUI, terus ada juga muktamar dari Nahdlatul Ulama, sudah banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan transaksi elektronik ini. Contohnya misalnya falas atau transaksi nilai komoditi. Nah, terkait dengan itu sudah ada surat sih sebenarnya, kayak fatwa lah dari Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa transaksi elektronik itu ada falas ataupun yang namanya transaksi nilai itu tidak bisa atau ya belum bisa atau memang dinyatakan bukan sesuatu yang dilarang atau haram. Karena pertama itu ada unsur-unsur yang terkait dengan itu yang memang sama sekali merujuk bahwa transaksi ini halal maksudnya. Jadi salah satunya ada ayat yang menunjuk bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sebenarnya yang diharamkan di sini riba. Sedangkan untuk transaksi ini kan kita berbicara perdagangan Pak. Jadi di dalam ada jual belinya dan juga ada unsur-unsurnya di dalam. Pak. Jadi dari sisi itu kita lihat dari sebuah ini ya, Allah itu mengharamkan riba bukan dan menghalalkan jual beli. Artinya perdagangan berjangka dan komoditi ini kita sendiri kalau udah lihat dari jalur hukumnya kita ini di bawah naungan Departemen Perdagangan. Di mana BBJ dan KBI ini naungannya adalah Departemen Perdagangan. Dan undang-undang yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi sendiri adalah undang-undang tentang perdagangan. Di sini tidak ada unsur riba. Nah, tapi banyak orang menurut itu yang bilang di sini tuh tidak ada fisiknya. Sedangkan ini kan terutama yang di kaum muslim ya, kita lihat itu di sini jadi bukan hanya kaum muslim juga. Di perdagangan ini tidak ada yang diperdagangkan. Nah, sedangkan sekarang mungkin kalau zaman dulu mungkin bisa kita maklum, tapi sekarang itu kan banyak segi barang-barang yang diperdagangkan tanpa fisik ya. Nilai Pak ya. Hanya nilainya. Pulsa ya kayak Contohnya pulsa, terus listrik. Nah, coba kamu bisa terangkan nggak ke masyarakat sih menurut pandangan kamu itu hukum sahnya orang jual beli itu gimana sih? Jadi kalau ini secara orang muslim ya? Iya, jadi fatwa MUI juga itu di sekitaran tahun 2009 itu mengeluarkan bahwa syarat-syarat yang dikatakan bahwa perdagangan itu sah ya Pak ya, atau bisa dianggap syar'i begitu. Pertama itu barang yang diperjualbelikan itu halal. Iya, jadi bukan barang haram. Yang kedua itu ada yang namanya kontraknya atau perjanjian atau akad istilahnya Pak ya. Jadi ada akad, terus
ada yang namanya saksi-saksi juga Pak. Di sini kan perusahaan bertindak sebagai yang namanya saksi juga, ada pedagangnya juga di bursa kan. Nah jadi terus juga ada pencatatannya Pak. Nah di sini kita pencatatannya sangat-sangat detail sekali malah. Jadi kalau kita merujuk ke syarat-syarat yang dikeluarkan oleh MUI itu untuk sistem perdagangan via elektronik ini baik falas maupun transaksi nilai itu ya sudah memang kategorinya ya halal atau sah gitu dalam pandangan Islam kayak gitu sih Pak. Karena terkait dengan yang dikeluarkan oleh MUI itu syarat-syaratnya sudah termasuk semua di dalam. Subjek barang yang diperdagangkan tidak haram ya. Artinya di sini ya kontrak nilai untuk harga emas dan mata uang dan ada semua tercatat. ada semua ya indeks saham semua itu jelas tidak haram gitu ya. Haram, betul. Nah, yang kedua pencatatannya jelas. Di sini setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah kita itu kan dicatat oleh Bursa Berjangka Jakarta dan kita juga ada rekening korannya, laporan transaksinya. Dan juga di situ ada akadnya ya. Ketika nasabah mau bergabung menjadi nasabah perusahaan kita, di sini kita ada registernya untuk akad apa hak dan kewajiban nasabah. Nah itu yang penting. Apa dan hak dan kewajiban perusahaan. Satu lagi Pak, ada penjual sama pembelinya. Oh ya, ada penjual dan pembeli. Di sini penjual dan pembelinya jelas. Ada pedagang ya. Dan ada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Nah, jadi menurut kamu itu sudah jadi menurut MUI juga, bukan menurut kamu ya? Iya Pak, itu menurut MUI. Fatwa oleh MUI dan itu sudah sah untuk sistem perdagangannya sendiri. Bahkan untuk sistem perdagangan kontrak derivatif syariah kan sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 10 ya. Nomor 10 tahun 2011. Nah, itu sudah diperbarui dari Undang-Undang nomor 32 di tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi derivatif syariah. Seperti itu. Nah, ini jadi menurut kamu masyarakat jangan ragu ya untuk melakukan transaksi seperti ini. Jangan pernah ragu karena selain kontrak berjangka derivatif syariah sudah ada, terus juga fatwa MUI sudah ada, dan juga beberapa organisasi muslim itu kayak NU, Muhammadiyah itu juga sudah mengeluarkan Pak, kayak ada muktamar begitu, itu sudah mengeluarkan semacam suatu statement yang merupakan kumpulan dari hasil-hasil pemikiran ulama-ulama kayak gitu ya, istihadnya lah begitu tentang istihadnya itulah ya, karena banyak masyarakat sekarang kan yang sudah gencar mau transaksi tapi agak ragu, tapi sekarang jangan ragu-ragu ya, karena sudah ada pertama itu Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwanya itu nomor 29 ya, terus juga ada Muktamar NUI itu tahun 2010 juga mengeluarkan suatu istihad mereka lah, kumpulan ulama-ulama yang menyatakan bahwa forex terus transaksi via elektronik lain itu hukumnya sah atau halal kayak itu Pak. Ya. Gambarannya kan kalau saya lihat di masyarakat ya, dari masyarakat umum itu gambaran semua transaksi yang berkaitan dengan mungkin tidak ada barangnya itu tidak ada barang didagang. Karena di sini kita tidak bisa melihat barangnya. Padahal kalau kita logika karena namanya orang dagang sekarang itu pulsa aja Pak kan nggak punya barang. Iya, kayak token listrik juga nggak ada barang. Terus tiket tol itu. Iya betul. Itu juga nggak ada barangnya ya kan. Semua isinya berupa elektronik, tapi jelas kan subjek yang diperdagangkan. Gitu. Terus menurut kamu masyarakat sendiri sekarang edukasi apa yang harusnya kamu kasih bersama tim kamu ya kepada masyarakat agar masyarakat itu sebetulnya tidak perlu ragu, selain itu kan bukan hanya dari yang muslim aja ya, mungkin dari yang agama lain, mungkin yang terutama di Manado kan mayoritas mungkin Nasrani ya, seperti itu kan, karena juga berapa kali saya ketemu dengan klien yang mungkin dari yang beragama Nasrani juga masih melakukan, saya takut ini judi gitu kan ya, seperti itu. Makanya ini edukasi kepada masyarakat itu sebetulnya penting yang harus kita lakukan ya.
Jadi kalau di tim saya sih beberapa kali itu kita edukasi terkait dengan anggapan bahwa transaksi via elektronik yang tidak punya fisik itu adalah hukumnya judi. Sebenarnya kita ini Pak, kita berikan aja contoh-contoh yang namanya perdagangan via elektronik Pak. Kayak tadi misalnya ada pulsa, terus juga belanja tak pakai uang itu Pak, gesek-gesek itu kan juga termasuk transaksi via elektronik Pak ya. Itu kan apa namanya, kalau ini judi nih atau apa, nah kayak begitu juga. Nah tapi edukasi yang paling penting itu mungkin kita lebih ke menjelaskan terperinci sih, kita terbuka aja Pak tentang perdagangan ini, karena salah satu hukum juga yang di apa namanya, di salah satu hukum kalau kita mau dagang itu kita harus terbuka. Di sini tuh peluangnya seperti apa, resikonya seperti apa. Nah sebenarnya itu aja sih Pak yang perlu diedukasi ke masyarakat, dan itu salah satu termuat di hukum juga yang dikeluarkan oleh fatwa MUI, salah satunya itu kita harus menjelaskan mutu barangnya seperti apa. Nah kalau di sini mungkin peluangnya seperti apa, terbuka aja seperti itu sih Pak, peluang sama resiko perdagangan ini yang paling penting kayaknya. Kalau saya sih sebetulnya udah paham ya apa yang dimaksudkan, tapi makanya kita harus cari solusi sebetulnya untuk bagaimana kita menjelaskan secara enak kepada masyarakat, ya kan. Sebetulnya yang penting dalam orang berdagang itu adalah nawaitunya. Niatnya. Kita melakukan sesuatu itu niatnya memang kita melakukan dagang. Sebetulnya kita berdagang karena niatnya, kalau kita niatnya sudah dari awal sudah bukan berdagang, jadinya ya bukan berdagang. Iya. Nah, kalau orang nonton bola aja niatnya dari awal yang dia menikmati pertandingan bola sebagai hiburan, ya nikmatnya dia sebagai penikmat bola. Tapi kalau dari awalnya dia memang niatnya itu untuk taruhan, ya jadi judi ya. Sebenarnya kalau menurut saya yang pertama adalah niat. Nah, Anda niat untuk melakukan transaksi perdagangan berjalan komoditi di sini itu adalah kita niatkan dulu untuk berdagang, ya kita mencari keuntungan. Di sini kita bisa mencari nafkah, mungkin ya niatnya akan jadi dagang gitu. Menurut saya secara ini kita nggak melihat secara ini ya, secara agama atau apa, ini kita lihat dari pandangan cara logisnya, ya kan. Dan yang kedua, di sini kita tidak merugikan siapa-siapa. Betul sekali Pak. Kita tidak merugikan siapa-siapa, ya kita jelas juga produk yang kita pedagangkan tadi kata kamu halal. Yang pertama, kita tidak jualan narkoba, kita tidak jual minuman beralkohol, ya kan. Jadi di sini jelas gitu, kita tidak melanggar hukum karena ada peraturan undang-undangan yang mengatur. Saya pikir masyarakat tidak perlu takut lagi ya. Untuk pencatatannya juga jelas, laporannya juga itu kan yang penting Pak sebenarnya. Laporannya jelas, pencatatannya, akad atau kontraknya itu ada juga. Sebenarnya itu inti dari fatwa MUI yang menyatakan bahwa ini halal, itu tadi Pak. Pertama yang diperjualkan jelas kontraknya, terus pencatatannya, ada akad, saksi-saksinya ada. Pedagang sama pembeli juga jelas. Kadang-kadang kan kita harus menghadapi masyarakat. Mungkin kalau sekarang sih masyarakat sudah nggak terlalu seperti dulu. Pertanyaan-pertanyaan tentang hal haram ini sudah agak berkurang sih. Berkurang karena mungkin zaman sekarang kan zamannya semua serba online. Semua orang dagang semua. Iya, orang dagang aja sekarang sebetulnya nggak perlu punya barang. Iya, sekarang kita melakukan perdagangan online. Kita mau jual baju, kita nggak perlu punya bajunya. Kita cukup cari apa? Reseller aja. Reseller. Ya, dropship Pak. Ya kita beli aja. Kamu misalnya mau beli baju apa loh? Ini oke, loh ada barangnya. Nanti saya pesankan harganya sekian. Saya cukup ngambil selisih aja. Nggak perlu ada barang sekarang. Semua sudah modern kan? Udah modern. Nah itu ya sekarang harus kita kasih gambaran kepada masyarakat. Mungkin kalau masyarakat zaman dulu agak susah ya kita pahamkan untuk perdagangan berjalan komoditi ini. Nah itu. Tapi juga ada tantangan lain juga dari seperti ini. Nah
sehingga perdagangan berjangka komoditi tidak disalahgunakan oleh orang-orang untuk niat-niat yang nggak bagus. Seperti saya bilang tadi loh, ini kan semua tergantung oleh niat kita ya, nama itunya gitu loh. Ya, semoga kedepannya sih tidak ada lagi ya keraguan-keraguan masyarakat terhadap perdagangan berjangka dan komoditi. Sebenarnya sih Pak, di Al-Quran itu sudah banyak sih memuat yang namanya kan di apa itu kan lebih banyak ke muamalahnya. Nah di situ udah banyak sih yang menjelaskan perdagangan yang baik itu gimana. Nah itu MUI mengadopsi yang itu Pak, terus mengeluarkan yang namanya fatwa. Sudah banyak buat masyarakat Muslim yang mau ini ya coba kaji-kaji sedikit itu di ayat-ayat kan ada yang berbicara tentang perdagangan. Ya intinya kalau saya sebagai saya nggak muslim, sebagai muslim pribadi saya kalau MUI sudah bilang itu halal dan boleh ya itu situ dan itu pasti sudah melalui pengajian, sudah melalui pengajian oleh para ahlinya gitu. Jadi kita nggak perlu ragu lagi. Kita di sini bukan riba, kita di sini berdagang, produknya jelas seperti itu. Ada lagi nggak menurut kamu pesan-pesan buat masyarakat yang mau transaksi perdagangan berjangka komoditi itu harus bagaimana, apa sih yang untuk menghindari masyarakat itu mengalami kecurangan oleh pihak-pihak yang mungkin dari perusahaannya atau dari dari brokernya seperti apa? Ya, jadi buat masyarakat yang ingin melakukan perdagangan via elektronik Pak ya. Mungkin yang paling penting itu kita harus cari tahu dulu perusahaannya, profil perusahaannya. Yang jelas harus ada kantor dong kalau mau transaksi. Jangan via online terus. Jadi jangan cuma ngambil dari FB atau apa yang pertama itu. Jadi harus pastikan bahwa perusahaan itu terdaftar baik di Bapepti ataupun di OJK itu harus ya, terdaftar. Izinnya jelas. Terus kedua, masyarakat juga harus paham bahwa kalau perdagangan itu berarti ada yang namanya transaksi jual beli di dalam. Nah jual beli itu kan cuma dua Pak, untung sama rugi. Yang perlu kita kaji ya untungnya seperti apa, ruginya seperti apa, itu harus dijelaskan. Masyarakat harus tahu maksudnya. Seperti itu. Dan mungkin yang ketiga, yang tadi layak enggak kira-kira saya mau ikut perdagangan ini. Dan yang paling penting masyarakat sendiri juga harus ikut terjun betul sekali, harus mau belajar betul. Karena ini adalah yang bertransaksi sebetulnya adalah masyarakat sendiri. Bukan diserahkan kepada pihak-pihak mungkin dari pihak kantor atau seperti apa, sehingga nanti melakukan masyarakat sendiri. Iya, agar dia paham dengan peluang dan resikonya. Itu aja Nur. Iya. Ya oke, makasih Nur atas waktunya. Semoga tahun 2021 ini bisnis kamu lebih meningkat. Amin. Ya, rezeki semakin lancar, sehat-sehat. Yang paling penting kan sehat itu, lancar, berkah, manfaat. Amin. Ya kan seperti doanya Habib. Oke Nur, kalau begitu next time saya akan mungkin ajak kamu untuk datang ke podcast kantor kita. Semoga bincang-bincang kita hari ini tuh bermanfaat loh. Iya, insyaallah Pak. Ya, ini kan jadi siar juga buat kamu kan, iya. Ya. Betul sekali. Buat masyarakat yang mau bertransaksi di BBJ, di perdagangan berjangka dan komoditi melalui jasa perusahaan kita ya, PT World Features cabang Manado. Sekaligus kita promosi. Iya, betul Pak. Oke, kalau gitu Nur, makasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.